Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Mimbar masjid dibakar. Ya, ini tentu membuat kita miris ya. Mimbar Masjid Raya di Makassar dibakar pria misterius. Nah, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku pembakaran mimbar Masjid Raya Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 25 September dini hari. Petugas pun telah mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan barang bukti yang bisa menjadi petunjuk identitas pelaku pembakaran mimbar masjid tersebut. Ya mudah-mudahan cepat ketemu ya para pemirsa. Miris banget ya karena ini sesuatu yang berkenaan dengan wakaf ya itu harus betul-betul dijaga ya. Bahkan kalau misalnya ada renov, sisa-sisa bahannya itu tidak boleh kemudian dimusnahkan dengan dibakar. Ya, pendapat para ulama mengatakan bahwa sisa-sisa dari renovasi masjid, misalnya ada kayu, kusen yang tidak dipakai, itu lebih baik diberikan kepada masjid lain yang terdekat yang mungkin masih membutuhkan. Karena itu wakaf. Ada pendapat lain mengatakan itu bisa untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ya para pemirsa. Nah, kita baca dulu beritanya. Petugas pun telah mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan barang bukti yang bisa menjadi petunjuk identitas pelaku pembakaran mimbar masjid tersebut ya. Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Widnu Urip Laksana mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait kasus ini ya. Nah, kita masih melakukan pendalaman pada terduga pelaku yang kini melarikan diri, kata Kapolres Tabes Makassar di lokasi. Sementara ini, pihak kepolisian telah menggelar olah TKP terkait peristiwa yang terjadi Sabtu dini hari tadi. Dari hasil olah TKP, kami lakukan sudah diketahui ciri-ciri dan identitas diduga pelaku pembakar mimbar. Kita sementara melakukan pengembangan ya, sedang dikejar ya. Meski telah mengetahui ya, beliau belum dapat menjelaskan secara detail identitas pelaku sebab ya tim sedang mengejar pelaku yang berjenis kelamin laki-laki yang kabur usai membakar mimbar masjid ya. Nah, kita lihat dulu bahwa imbauan Dewan Masjid ya. Sementara usai kejadian pengurus Dewan Masjid Indonesia DMI sekaligus mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Syafruddin bersama Ustadz Dasat Latif, ya ini Ustadz yang nasional ya, menyampaikan kepada warga agar tidak perlu panik, tidak perlu khawatir karena masalah tersebut sudah dalam penanganan serius pihak kepolisian. Masyarakat tidak usah khawatir dan tidak provokasi atas kejadian ini. Semua sudah ditangani oleh kepolisian. Umat Islam juga diminta jangan khawatir. Ini bukan provokasi, bukan sesuatu hal yang membuat panik. Insya Allah Makassar aman, kata Ustadz Dasat Latif. Ya, kalau kita lihat kebakarannya itu pukul 1 dini hari ya, waktu Indonesia Tengah. Dari rekaman CCTV di lokasi sempat merekam sebelum pelaku menutup kamera pengawas, lalu membakar mimbar masjid ya. Aksi itu sempat terlihat oleh warga yang kemudian memanggil pihak keamanan masjid. Bahkan pelaku terlihat meloncat pagar masjid setelah membakar mimbar masjid. Nah, ini bagaimana hukumnya para pemirsa kalau kita lihat ya. Ini kan sesuatu yang berkenaan dengan masjid itu pasti wakaf ya. Nah, disinilah kemudian ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa itu diberikan kepada fakir miskin, ada yang diberikan, ada yang mengatakan itu digunakan untuk kemaslahatan umum, ya, bisa disimpan dulu, ada pendapat yang mengatakan disimpan dulu, kemudian membangun kembali masjid yang telah hancur, ya, dan yang pendapat yang dipilih adalah ketika dari satu masjid ke masjid lainnya, diberikan ke masjid yang lain yang bisa jadi adalah masjid terdekat. Nah, ini dalam fikih saja ya, hal-hal yang berkenaan dengan wakaf, yang berkenaan dengan masjid itu harus hati-hati dan tidak boleh sembarangan ya. Itu adalah amanah ya, namanya wakaf itu ada orang yang mewakafkan atau dari dana yang dikumpulkan dari masjid itu dibelikan mimbar masjid. Nah, itu menjadi istilahnya wakaf ya. Nah, di sini bahkan ketika ada renovasi pun bahan-bahan sisa yang tidak dipakai lagi itu pun tidak boleh kemudian sembarangan ya, itu juga harus. Nah, itu apalagi misalnya karpet tidak layak, itu sesuatu hal yang betul-betul harus dipahami ya, tidak boleh dijadikan maksudnya dihilangkan, dibakar dan sebagainya kecuali dalam beberapa uzur tertentu. Nah, di sini para pemirsa kita harus melihat ya, ketika mimbar masjid dan itu adalah menjadi salah satu simbol ya dalam masjid dan ini ada pihak yang membakar, mudah-mudahan ya
aparat ya cepat menemukan, karena ini bikin kita miris ya, miris karena bagaimanapun juga ini adalah simbol. Ini adalah simbol ya. Dan ini berkenaan dengan fikih ya harus hati-hati. Itu hukumnya tidak boleh memusnahkan ya sesuatu yang bahkan masih bagus, masih dipakai dan masih bermanfaat karena itu milik umat. Nah, ini pertanggungjawabannya ini terhadap umat, bukan kepada sekelompok orang karena ini sudah diwakafkan. Nah, ini ya Allah, para pemirsa ya miris banget ya. Tapi kita jangan terprovokasi, tetap kita yakin bahwa insya Allah aparat akan bisa menemukan pelakunya. Dan kira-kira apa sih motifnya membakar mimbar masjid itu ya? Itu yang membuat kita miris, dan mudah-mudahan kita semua ya, ini apakah ya pengamanan di masjid harus lebih misalnya CCTV ya, itu harus lebih banyak lagi ya. Dan ini ya kalau kita berbicara tentang bukan berarti kemudian masjid ditutup, kemudian kita tidak boleh menggunakan, bisa di emperan apa. Tapi ini dalam hal menjaga barang-barang yang ada di masjid yang itu bisa bermanfaat bagi umat. Nah, masalahnya kan di situ ya. Jadi ada yang mengatakan, oh masjid kok ditutup ya? Karena zaman dulu nggak pakai sound, nggak pakai segala macam hal yang itu bisa dibobol, dibawa dan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, karena ini masjid ya harus dijaga sebaik mungkin. Nah, memang harus disesakan luarnya itu untuk bagi orang yang mau ibadah atau memang ada penjaga masjidnya dan sebagainya. Ini yang butuh ya kita menjaga barang-barang ya, barang-barang ya yang berupa inventaris masjid, karena ini masuk dalam bab wakaf. Tentu saja para pemirsa ya, ketika kita tahu ya hal-hal yang kemudian ini harus kita jaga, ya ini menjadi introspeksi untuk kita. Ya kita sebagai umat jamaah yang sholat di masjid, tentu saja ini harus menjaga karena bagaimanapun juga ya jangan sampai bahkan kalau bisa untuk kepentingan masjid ya itu untuk kepentingan selain masjid, itu harus barang-barang inventaris masjid yang untuk kepentingan non masjid itu harus sepelit mungkin. Kalau misalnya mau dipakai ya itu harus bayar karena sistemnya sewa. Karena ini harus betul-betul ya sampai sebegitunya ya. Kenapa ya? Ya karena memang ada hal-hal yang tidak bisa ya, kalau kita melihat dalam fikih klasik tidak bisa sembarangan gitu loh. Jadi kalau misalnya saya baca tulisan-tulisan artikel bahwa wah masjid ini menumpuk uang ya untuk renov, hanya untuk masjid, padahal di sekitar masjid itu adalah fakir miskin ya. Memang seharusnya kalau memang mau nyumbang untuk orang sekitar masjid ya tidak dimasukkan duitnya untuk sebagai wakaf ya, dan bisa disalurkan ke lembaga-lembaga lazis gitu ya, lembaga amil zakat ya, kan di masjid juga ada lembaga lazis gitu. Sehingga kalau duit dari lembaga lazis itu memang untuk sekitar masjid, beasiswa, orang-orang miskin yang sakit, itu boleh sekali ya, sangat dianjurkan. Tetapi kalau untuk sudah akadnya adalah untuk masjid, ya sudah untuk masjid. Maka ini perlu dipahamkan sebenarnya ya. Jadi kapan-kapan kita bahas lebih detail ya. Ini fikih ketakmiran dan wakaf masjid ya, memang perlu agar kita tahu. Nah, dari peristiwa ini ya miris banget, dan mudah-mudahan cepat ketangkap pelakunya ya. Jangan sampai itu terulang lagi di masjid-masjid yang lain. Apalagi Masjid Raya Makassar ya, Masjid Raya ini ya. Yang itu tentu saja akan menimbulkan tanda tanya, ada apa ini ya? Ini kan menjadi mudah-mudahan cepat ketangkap gitu. Kita doakan mudah-mudahan aparat bisa, dan kita yakin mudah-mudahan cepat tertangkap. Terima kasih para pemirsa. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.